hinaan khoson dengan bungkuk yang tertentu, yang khusus, la musawwiban yang tidak dicampuri, bin hinasin dengan bengkoknya dengkul, wa illa dan jikalau tidak, wa illam yanhani dan jikalau tidak membungkuk seseorang dengan bungkuk yang seperti itu, batolat maka bisa batal apa sholatuhu, sholatnya orang tersebut, bihaisu tunalu dengan sekira-kira memperoleh, bihaisu tanalu dengan sekira-kira menggapai, aitablugu tegasnya sampai, apa rohatahu dua telapak tangannya musolli, orang yang sholat, rukbataihi akan kepada dua dengkulnya musolli, lau aroda jikalau berkehendak, jikalau ingin siapa musolli, wad'ahuma untuk meletakkan rohatah alaihima atas rukbatai, ma'atidali kholqatihi serta sempurna kejadiannya musolli, standar bentuk tubuhnya musolli, wasalamati yadaihi dan standar dua tangannya normal, wasalamati yadaihi dan normal dua tangannya, warukbataihi serta normal kondisi dengkulnya, li'annahu karena sesungguhnya kelakuan, biduni zalika dengan tanpa yang demikian tadi, tegasnya normal bentuk tubuhnya, normal bentuk tangannya, dan juga normal bentuk posisi dua dengkulnya, itulah yusamma tidak disamakan, tidak disebut apa ruku atau condong, inhina rukuan sebagai ruku, fala nazara maka tidak dilihat, nggak jadi ketentuan, nggak jadi ukuran, libulughi rohatai tawilin dengan sampainya dua telapak tangan orang yang panjang, tawilil yadaini yang amat panjang tangannya, wala asobi dan juga tidak menjadi ukuran, tidak menjadi patokan apa asobi mu'tadilihima, sampainya jari jemari orang yang bentuknya orang yang sedang, orang yang normal bentuknya, wala li adami bulughi rohatil qasiri dan juga tidak menjadi ukuran, tidak menjadi patokan adami bulughi rohatil qasiri, tidak sampainya dua telapak tangan orang yang pendek. Nah, yang selanjutnya masih pembahasan tentang rukun sholat, atau di dalam kitab ini disebutnya fardu sholat. Setelah kemarin pembahasan kita tentang Fatihah, berarti ada beberapa kegiatan sholat yang kemudian tidak disebutkan di sini. Yang perlu dipahami adalah ketika tidak disebutkan berarti dia bukan fardu atau rukun sholat. Kegiatan sholat yang biasa kita lakukan, kalau kita kan modelnya begini ya, ada yang modelnya ngaji habis itu praktek, ada yang modelnya praktek habis itu ngaji, ada yang sambil ngaji sambil praktek. Nah, ketika kita temuin dari kemarin takbiratul ihram, niat berdiri udah dimasuk di luar, kemudian baca Fatihah.
ini ada beberapa kerjaan yang kelewat nih. Saya biasanya saya kalau sholat itu Allahu Akbar takbiratul ihram. Oh, kemarin disebutin, iya. Tapi ketika membahas takbiratul ihram kok nggak dibahas mengangkat kedua tangan. Nah, pemahamannya jangan kemudian wah ngajinya salah nih, bukan. Kenapa tidak dibahas? Karena itu sunnah. Jadi gitu dipahamin. Yang tidak dibahas nih berarti nggak wajib nih. Ya. Dari setiap pekerjaan sholat yang biasa kita lakuin, kemudian pas giliran ngaji kok nggak disebutin, nah berarti itu yang nggak disebutin bukan rukun atau fardu. Takbiratul ihram, ya rukun, fardu. Kenapa? Karena kemarin disebutin. Kemudian ngangkat tangan ketika takbiratul ihram disebutin nggak? Nah, disebutin nggak kemarin nih? Nggak disebutin. Ya. Wah berarti apa nih? Ini enggak. Ini bukan fardu berarti. Ini bukan fardu. Kemudian niat, ya kemarin disebutin niat waktu takbiratul ihram. Nah kemudian niatnya kemarin nggak ngebahas usoli, niatnya cuma usoli fardhu zuhri. Rok'ata ininya nggak disebutin, makmumannya, makmuman gitu di luar nanti. Ya, mustaqbilal kiblah, adaannya disebutin nggak? Dibahas nggak? Nggak. Oh berarti itu bukan rukun, bukan sesuatu yang mesti diucapkan ketika niat. Yeah. Kemudian setelah niat takbiratul ihram berdiri, biasanya kita baca doa iftitah. Dibahas gak di sini kemarin-kemarin? Yeah. Belum dibahas tuh doa iftitah. Oh berarti doa iftitah itu bukan fardu atau rukun sholat. Awas, nggak kemudian bukan bagian dari sholat. Ngebahas itu ke situ nggak arahnya? Nggak ke situ arahnya. Kita belum ngomongin itu, cuma itu doang. Ini lagi yang diomongin adalah yang fardu dan yang rukun. Ini langsung Fatihah. Setelah Fatihah kok ruku? Saya biasanya setelah Fatihah kalau diajarin sama guru-guru dulu apa? Baca surat dulu. Tapi kok di sini langsung ruku? Nah, ini berarti apa? Baca surat itu bukan fardu atau rukun sholat. Tuh. Awas jangan kemudian menafikan dinafikan nggak? Nggak dinafikan, cuma belum dibahas. Yang penting kita tahu dulu nih. Yang penting dikenalin dulu, yang ini rukun, nih, yang ini rukun, yang ini bukan rukun tuh berarti. Lalu apa setelah Fatihah? Rukun setelah Fatihah. Rukun setelah Fatihah yaitu ruku. Tuh, ruku. Dibahas nggak nih takbir rukunya? Takbir ruku dibahas nggak? Nggak dibahas. Berarti kalau orang tahu-tahu ruku nggak pakai takbir, aman nggak sholatnya? Aman-aman aja. Kenapa? Karena takbir ruku itu bukan bagian dari rukun. Juga bukan berarti disuruh ditinggalin, enggak. Ada nggak bahasa jangan mengerjakan takbir ruku? Ada nggak? Nggak ada bahasa itu. Jadi setelah Fatihah, rukun yang selanjutnya adalah ruku. Ruku. Coba. Biasanya ada yang ketinggalan nggak nih? Dari yang sholat yang biasa kita kerjain? Wah ada. Enggak, saya emang biasa kayak gitu. Iya. Ente emang biasa berarti nggak pakai kerjain sunnah udah berarti ya. Ada tuh apaan? Baca surat dengan takbir ruku itu ditinggal. Oh berarti baca surat takbir ruku ini bukan fardu sholat tuh. Bukan fardu sholat. Nanti hukumnya apa? Nanti hukumnya kita bahas belakangan. Tuh intinya setelah Fatihah ruku fardu atau rukun sholat yang selanjutnya adalah ruku. Tuh makanya di sini dikatakan wahadza rabiul furud. Ini adalah rukun sholat yang keempat. Yang keempat di dalam kitab ini. Kalau adapun di dalam kitab yang lain yang kelima nih dia. Jadi yang keempat di dalam kitab ini. Yang pertama niat takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah. Yang ketiga, nah yang keempat adalah ruku. Tuh yang keempat ruku. Kemudian ruku itu apa? Atau apa yang wajib ketika kita ruku? Atau gimana sih yang disebut ruku itu? Jawabannya adalah wayajibu
Beliau memberikan jawaban selain mentakribkan ruku, juga menjadi kewajiban nih ketika ruku. Jadi kata beliau, yang wajib ketika ruku, atau boleh diartikan ruku yang memenuhi standar rukun sholat, ruku yang memenuhi standar rukun sholat. Ini belum ngomongin ruku yang sempurna, ya. Jadi nanti dibagi, ruku itu ada ruku sempurna, ada ruku yang hanya memenuhi standarnya, cukup memenuhi kewajiban seseorang, ini disebut ruku. Nah ini yang kita bahas adalah yang standar nih, ruku standarnya, standar ruku. Apa tuh? Ayyan haniya, seseorang membungkukkan badan. Tahu bongkok gak? Hah? Tahu bongkok kan? Tahu bongkok. Gimana bongkok? Nunduk bongkok. Nenek-nenek, iya dah. Walaupun gak semua nenek-nenek itu bongkok. Cuma biasanya bongkok itu adanya di nenek-nenek atau aki-aki gitu. Itu disebutnya bungkuk. Nah cuma apakah bungkuk itu kemudian telah memenuhi standar ruku? Itu ya. Jadi kalau ditanya ruku itu apa sih? Bongkok. Ruku itu apa? Bongkok, membungkuk. Nah pertanyaannya, apakah semua membungkuk itu disebut ruku? Belum tentu. Tapi kalau ruku adalah membungkuk, benar nggak? Benar, setuju nggak nih? Setuju. Tapi pertanyaan kalau dibalik, apakah semua bungkuk itu ruku? Belum tentu. Bukan kagak. Ya. Sebab kalau kagak, berarti enggak. Tapi kalau belum tentu, bisa jadi bungkuk itu memenuhi standar ruku, bisa jadi enggak. Tuh. Nah lalu bungkuk yang seperti apa? Inhinaan khoson. Bungkuk yang standarnya seperti ini. La musawwiban bihinasin, enggak ada bengkoknya dengkul. Maksudnya, kita ini membungkuk, posisi dengkul kita lurus, tegak. Tuh. Sekarang kalau orang posisi dengkulnya bengkok, terus dia nundukin badannya, disebut bungkuk gak tuh? Bisa gak disebut bungkuk? Bisa. Boleh disebut bungkuk. Mau bengkok kakinya ataupun enggak, ketika badannya diturunin, itu disebut bungkuk. Pertanyaannya, ruku bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Ma'atidalin. Di sini mestilah musawiban bin hinasin. Jangan ada campur. Jangan ada campurnya bengkok dengkul. Tuh, jadi dengkulnya mesti lurus. Jadi bongkok yang disebut ruku itu, membungkuk yang disebut ruku itu jangan ada atau dengkulnya jangan bengkok juga, jangan ikutan bengkok. Jangan ikutan bengkok tuh dengkulnya. Wa illa. Nah, lalu gimana kalau ada orang membungkuk? Ada orang membungkuk tapi tidak memenuhi standar. Dia membungkuk tapi tidak memenuhi standar. Misalnya dia membungkuk tapi apa? Dengkulnya bengkok. Ini bungkuk bukan? Ini bungkuk? Iya. Tapi ruku bukan? Bukan ruku. Jika demikian terus setiap sholatnya seperti itu, setiap dia sholat seperti itu, rakaat pertama kayak gitu rukunya, berjalan terus, i'tidal, terus apa? Sujud, duduk di antara dua sujud yang kedua, rakaat kedua, berdiri lagi, pas ruku begitu lagi kondisinya, sampai di akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pas ditanya ente udah sholat, dia jawab, udah pasti dia jawabnya mah, udah. Tapi menurut kita belum sholat. Kenapa? Batalat sholatnya. Karena sholatnya batal. Kenapa batal sholatnya? Karena ada rukun yang belum dikerjakan. Apa rukun yang belum saya kerjakan? Ruku, lu belum ruku. Tadi udah ruku berapa kali? Iya. Cuma standar rukunya enggak masuk. Tuh standar rukunya. Maka dikatakan belum sholat, batal sholatnya. Bukan belum sholat ya. Sholatnya, dia udah sholat tapi batal sholatnya. Kenapa dia udah sholat?
Karena dia udah masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah masuk gak ke dalam sholat? Udah masuk, cuma di tengah-tengah sholat dia melakukan hal yang tidak memenuhi standar sholat. Nah disinilah letak batal sholatnya. Tuh. Lalu kalau ini kan akhirnya pas dia sholat lagi nanti, seumpama akhirnya disuruh ngapain ini dia? Sholat lagi lah akhirnya, dia sholat lagi. Pertanyaannya, kemungkinan bakal terjadi gak ruku lagi seperti itu? Bakal terjadi ruku yang bengkokin dengkul lagi gak nih kira-kira? Bisa jadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kebiasaan. Pas dia begitu, dia inget tuh. Ingetnya pas lagi tidak, aduh tadi gua rukunya begitu lagi. Kenapa dia bisa ingat? Kenapa dia bisa ingat? Karena tadi udah dibilangin kan, sholat lu batal, lu sholat lagi. Oh iya, pas sholat lagi ngapain? Pas dia sholat lagi, Allahu Akbar, Allah, pas ruku begitu lagi. Sami Allahu liman hamidah, dia baru ingat, astagfirullah, apa? Ruku gua begitu lagi. Sama tuh rukunya berarti? Enggak. Berarti kudu gimana dia? Ruku lagi. Jangan langsung dibatalin sholat. Oh batal udah sholatnya, ulang lagi, tak, nggak usah. Tuh. Ini dua sholat yang sama dilakukan oleh satu orang dalam waktu ya waktunya berbeda sedikit. Cuma yang satu udah mulai pakai ilmu, yang satu udah nggak pakai ilmu. Ketika mulai memakai ilmu, tidak kemudian sholatnya lantas jadi batal. Jadi kata-kata wa illa batolat sholatuhu nanti tergantung lihat di mana nih. Apakah ketika itu langsung diperbaiki sholatnya atau tidak? Kalau nggak diperbaikin seperti itu, otomatis sholatnya batal. Jadi ini pemahaman wa illa batolat sholatuhu, surahnya rada panjang Nggak langsung begini, pas ente lihat ada orang lagi Allahu Akbar sholat, pas ruku Allahu Akbar, begini rukunya kan ini bengkok nih. Ruku nggak nih? Enggak, sami Allah, batal loh Batal nggak? Belum batal. Tapi kalau udah berlangsung seperti itu, Allahu Akbar di ruku, sami Allah, dia duduk di antara dua sujud, nah udah panjangan udah batal, dah ganti sholat pulang sholatnya. Kenapa ya? Itu tadi rukunya nggak sempurna. Tuh, jadi ditungguin dulu. Tapi ketika dia terus-terusan, nah berarti udah otomatis batal tuh. Batolat sholatuhu. Lalu kemudian standar yang selanjutnya, selain tanpa bengkok, tidak bengkoknya dengkul, apalagi yang kemudian mesti dipenuhi ketika ruku kita ini mau disebut ruku yang sempurna. Awas bukan ruku yang sempurna, ruku yang memenuhi standar wajib, yaitu bihaitsu tanalu, dengan sekira-kira sampai aitabluhu, sampai rohatahu, dua telapak tangannya, rukbataihi, kedua dengkul. Awas awas, perhati ini. Dengan sekira-kira, ada kata-kata apa? Kira-kira, sekira-kira sampai dua telapak tangan. Mana dua telapak tangan? Ini telapak tangan bukan nih? Bukan, ini jari. Yang jadi tolak ukur adalah telapak tangan. Karena bisa jadi jari udah sampai, telapak tangannya belum, bisa nggak? Bisa, tapi kalau telapak tangan nyampe, jari pasti nyampe nggak? Udah pasti, karena jari itu lebih dulu daripada telapak tangan, posisinya lebih tinggi, lebih di, tuh. Jadi yang jadi tolak ukur adalah sampainya sekira-kira sampai dua telapak tangan ke dua dengkul. Pertanyaannya, wajib gak dua telapak tangannya ditaruh di dua dengkul? Nggak wajib. Jadi kita lagi mau ngapain nih? Sebenarnya ini takrib atau batasan sampainya dua telapak tangan ke dua dengkul ini cuma buat
ngukur apa? Ngukur apa sih? Ngukur kecondongan, itu maksudnya. Jadi condongnya badan ketika ruku itu batasannya apa sih? Batasannya adalah dengkul lu tegakin tuh. Setelah dengkul ditegakin, kira-kira telapak tangan sampai kepada dua dengkul. Nah, condong itulah yang disebut dengan ruku. Adapun tentang masalah telapak tangannya ditaruh di dengkul, mau taruh di dengkul atau kagak itu mah enggak wajib. Boleh nggak orang ruku begini? Allahu Akbar. Ya? Boleh. Allahu Akbar. Hah? Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Boleh. Yang penting bukan buat main. Itu udah beda. Ya kalau urusan ngomongnya udah main-main, udah buat urusan bercanda beda. Yang penting apa? Yang penting itu seukuran. Cuma karena apa? Karena kebiasaan yang namanya ruku tuh tangan mesti ditaruh di dengkul. Jadi seolah-olah perkara itu adalah perkara yang kudu wajib. Sehingga kalau ada orang nggak kayak gitu, kita salahin nggak sholatnya? Kita salahin, salah lu ruku lu ngapa? Tangan nggak taruh di dengkul, enggak. Itu cuma ukuran. Jadi kan pertanyaan begini, kita lagi ngomongin apa sih? Ruku itu adalah bongkok. Pertanyaannya, apakah semua bongkok itu ruku? Jawabannya belum tentu. Lalu bongkok yang gimana yang disebut ruku? Yaitu sampainya telapak tangan ke dengkul. Pertanyaannya yang jadi substansinya, sampainya telapak tangan apa bungkuknya? Yang jadi pembahasan omongan itu sampainya telapak tangan ke dengkul apa bungkuknya? Bungkuknya, bukan sampainya telapak tangan ke dengkul. Cuman batasan ruku itu adalah ketika telapak tangan sampai ke dengkul. Jadi pertanyaannya, yang wajib itu bongkok apa yang wajib itu naruh tangan di dengkul? Bongkok deh. Jadi mau taruh tangan di mana masalah nggak? Nggak masalah. Artinya ketika kita menemukan ada orang mau sholat tangannya nggak ditaruh di dengkul, tapi dia rukunya kalau seumpama dia taruh telapak tangannya sampai ruku nggak tuh? Jadi kalau ada orang bongkok, pas lagi sholat dia bongkok nih, seumpama tangannya ditaruh di dengkul sampai tangannya, tapi dia nggak mau taruh di situ, didiemin aja tangannya, ruku nggak nih orang? Ruku, udah ruku. Atau sebaliknya, ini tangan lu ditaruh di dengkul, tangannya ditaruh di dengkul sampai tangannya, telapak tangannya sampai ke dengkulnya. Tapi dia bisa sampai, kenapa? Karena dengkulnya dibengkokin. Dengkulnya dibengkokin. Pertanyaannya, ruku nggak tuh? Bukan. Walaupun sampai tangannya ke dengkul, tapi karena apa? Itu otomatis sampai nggak nih? Tuh, ini udah sampai itu, sampai nggak? Sampai ke dengkul, ruku nggak nih? Bukan, itu bukan ruku. Jadi substansi ruku itu di mana adanya? Bungkuk, bukan sampainya tangan ke dengkul. Jadi sampainya tangan ke dengkul cuma ciri, tanda bahwasanya bungkuk seperti itulah yang menjadi standar ruku itu. Tuh maka di sini dikatakan lau aroda wad'ahuma, kalau dia mau taruh alaihima, kalau mau ditaruh. Berarti kalau pertanyaan kalau mau ditaruh boleh nggak ditaruh? Boleh, nggak ditaruh boleh. Atau misalnya mau sholat nih, tangan gue taruh dulu di meja misalnya. Misalnya ada bautnya di sini, pindah taruh, masalah nggak? Nggak masalah. Yang penting apa? Ketika ruku dia membungkuk, dan membungkuknya itu sampai seumpama di tangannya ditaruh di dengkulnya dia sampai. Pernah nggak dengar begini? Membungkuk seperti papan yang lurus, yang seumpama ditaruhin papan nih,
wah nggak jatuh, pokoknya lurus banget. Nah, pernah nggak dengar gitu? Ini apa nih? Nah, itu sempurna. Jadi jangan kayaknya gue pernah ngaji dulu ruku itu kalau orang ditaruhin papan dia lurus. Kalau begini kan jomplang nggak nih papan nih? Ini jomplang. Ini yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kita kan lagi ngebahas apa? Standar ruku, bukan standar sempurna ruku. Awas, bedain tuh. Ada standar ruku, artinya ini orang udah disebut ruku loh, begini. Maksudnya apa? Dia nggak boleh baca Fatihah dalam kondisi itu, tuh satu. Kemudian yang kedua, dia telah memenuhi rukun yang selanjutnya dari berdiri. Rukun yang selanjutnya ketika rukun fi'li itu adalah ruku. Jadi ruku ini secara hitungan global dia masuk yang keempat. Tapi kalau secara hitungan rukun fi'li dia yang keberapa nih? Kedua, berdiri, ruku. Berdiri, ruku. Berdiri lagi, tidak, sujud. Jadi kalau misalnya kita dengar seperti itu, seperti apa papan yang lurus, ini ngebahas ruku yang sempurna. Ruku yang sempurna artinya apa? Ruku itu udah memenuhi standar, juga memenuhi sunnah. Jadi dapat, kalau yang cuma begini doang, sampainya tangan ke dengkul, masih miring begini, dapat sunnah nggak dia nih? Belum dapat sunnah. Sunnah apa? Sunnah ruku sempurna, belum dapat. Tapi tentang masalah dia telah ruku, posisi begini udah ruku nggak nih? Udah memenuhi syarat ruku belum? Oh, udah terpenuhi syarat rukunya, walaupun belum mendapatkan ruku yang sempurna. Artinya begini, bisa nggak kondisi kita kalau ditanya bagusan begini apa begini? Bagusan begini, sempurna apa bagusan begini? Sempurna dalam kondisi yang kondisi umum. Tapi dalam beberapa kondisi segini udah cukup. Contoh, nguber jamaah. Nguber jamaah seumpama kita sempurnain, ada kan waktunya sepersekian detik kali ya. Imam Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Nah, dapat nggak nih? Dapat. Kenapa? Karena dia udah di posisi ruku walaupun belum sampai ke. Seumpama kalau dia Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Nah, Imam dia belum tumakninah dalam rukunya. Imam udah keburu berdiri, dapat rokaat kan ini. Nah, jadi nggak dapat rokaat. Kenapa? Karena belum disebut ruku tuh dia. Kenapa belum disebut ruku? Karena ketika dia ruku, imam udah mau berdiri. Itu imam udah berpisah dari posisi ruku. Seumpama tadi dia rukunya segini aja, dapat nggak? Bakal dapat. Emang cepet banget sih ini, Ini susah banget. Makanya jangan iya itu intinya ente udah benar-benar yakin kalau misalnya tadi benar dapat, karena kondisi begini Allahu Akbar kita masih Allahu Akbar, Allah sami Allah, ini belum ruku, nggak dapat apa rokaat, bukan kemudian berjamaah ulang lagi niat, enggak begitu terus cuma di rokaat itu kita nggak dapat rokaat tuh. Jadi ke situ larinya, dalam artian begini, udah ngapa ngebahas rukunya itu ruku sempurna, ruku standar ya. Karena nanti bisa terjadi tuh ruku apa? Ruku standar. Kondisional tuh, di mana kondisi-kondisi kita emang mestinya dapat ruku atau mengerjakan ruku yang standar aja tuh, nggak perlu sampai ruku yang sempurna seperti kondisi untuk mendapatkan rokaat tuh. Nah ini tulau aroda kalau dia mau naroin, cuma kalau ditaroin itu hukumnya sunnah gitu doang. Misalnya tadi boleh kan begini ruku, tangannya nggak ditaruh di dengkul, iya begini silahkan, yang penting jangan ada niat main. Itu udah kalau udah ngomongnya tadi gue ngapa begitu biar enak, biar khusyuk satu ya kan.
kayak orang terbang. Nah ini udah ada niat lain, itu udah main-main, udah seperti itu enggak? Itu bisa membatalkan sholat. Nah cuma sunnahnya apa? Ya taruh di mana? Taruh tuh, letakkan tangan kita di dengkul tuh. Posisi naruhnya juga ada aturannya ya. Kalau mau memenuhi aturan sunnahnya banyak banget nih. Cuma sekedar apa doang? Cuma sekedar sunnah ruku aja ini udah. Yang pertama takbir, Allahu Akbar, walaupun nggak mengangkat tangan, dapat sunnah takbir. Yang kedua, angkat tangannya, Allahu Akbar. Yang ketiga, bareng apa? Ngomong sama gerakan, Allahu Akbar. Itu yang ketiga. Yang keempat, taruh tangan di dengkul. Yang kelima, posisinya miring lurus begini. Yang keenam, jari-jarinya ngadep kiblat. Yang ketujuh, renggangin sedikit, jangan dirapetin. Tuh, banyak Kak? Banyak tuh kalau mau ngerjain sunnahnya. Intinya kalau ente bisa kerjain itu sama orang yang ngerjain itu dalam satu hari, dalam satu sholat deh. Dalam satu sholat, perbandingannya berapa? Kalau seumpama satu sholat, satu sunnah itu dihitung 1 derajat, orang yang ninggalin sunnah itu berapa tadi itu? 7, belum baca tasbih. Belum baca tasbihnya 3 kali, ini beda lagi. Taslis itu beda lagi. Belum nanti pas ketika ngangkatnya beda lagi. Ngangkat bareng sama itu kita anggaplah itu ntar buat itidal buat itidal. Ini buat yang ruku dulu. Belum nanti tambahin lagi misalnya kita dalam kondisi bukan menjadi imam, tambahin lagi jadi 11. Itu udah berapa tuh? Yang standar dulu deh. Takbir. Takbir, kemudian ngangkat tangan. Kemudian habis ngangkat tangan bareng apanya? Bareng mulain. Ini sunnah yang beda nih. Bareng mulainnya Allahu Akbar, bareng selesai. Seumpama orang Allahu Akbar, ininya masih bergerak, dapat gak disunai bareng selesai? Allahu Akbar, ininya masih jalan, dapat gak sunnah bareng selesai? Enggak dapat. Bareng sunnah selesai 4. Kemudian apalagi tadi? Sejajar posisinya. Kemudian meletakkan tangan di dengkul. Kemudian jari jemarinya ngadep kiblat. Kemudian direnggangkan jari jemarinya. Kemudian baca tasbih sekali. Kemudian baca tasbih 3 kali. Oke, segitu dulu. Seumpama kita laksanakan itu ada berapa tuh? 10. Seumpama satu sunnah itu adalah 1 derajat. 1 derajat itu antara langit dan bumi. Seumpama satu sunnah itu dapatnya 1 derajat, kita nggak ngerjain itu, orang lain ngerjain itu, dalam 1 ruku aja gitu udah ketinggalan berapa tingkat? 10. Itu baru berapa kali ruku? 1 kali ruku. Itu cuma 1 kali ruku. Orang lain kerjain 10 itu, 10 sunnah, dia udah, kita nggak ngerjain, udah 10 tingkat kita ketinggalan. Belum lagi sunnah-sunnah. Di dalam sholat itu ada berapa? Ruku. Paling dikit 2 ruku. 2 rakaat berarti rukunya ada 2 kali. Kalau kita ketinggalan sunnah ruku 2 dalam 1 sholat, udah ketinggalan sama orang lain 20 sunnah. 20 sunnah. Hitung, kita nggak ngerjainnya seumur hidup, hitung. Berapa tuh ruginya? Kalau dihitung rugi nggak? Rugi, kenapa rugi? Sholatnya sama nggak? Sama-sama qobliyah. Sholatnya sama-sama apa? Sama-sama, yang satu qobliyah, yang satu ba'diyah. Yang satu qobliyah zohor, yang satu qobliyah zohor juga nih. Cuma yang satu ngelaksanain 10 sunnah ruku, yang satu nggak ngelaksanain 10 sunnah ruku. Waktunya sama nggak? Sama nggak waktunya? Kali gitu yang nggak ngelaksanain sunnah, yang nggak pakai ngangkat tangan, itu waktunya lebih, dia itu lebih cepat 2 detik. Kalau standar, ini sama-sama bacaannya sama, bakal sama nggak selesainya? Sama selesainya. Kenapa? Karena waktu Allahu Akbar sama Allahu Akbar yang nggak ngangkat tangan,
Orang Allahu Akbar mengangkat tangan sama Allahu Akbar nggak ngangkat tangan, sama nggak waktunya? Sama. Allahu Akbar. Orang yang Allahu Akbar bareng anggotanya, tangannya sampai kepada dengkul, sama orang yang nggak bareng Allahu Akbar, sama nggak gerakannya? Sama. Waktu sama, abisnya selesainya bareng, mulainya bareng. Tapi yang satu dapat 20 derajat, tambahan yang satu nggak dapat, rugi nggak nih begini? Ya, rugi itu. Apalagi kalau tingkatan derajatnya antara satu, ya kan dibilangin satu derajat dengan derajat yang lain, antara satu derajat sampai, ya derajatnya ulama kan ada yang seperti itu, ada yang 500 tahun perjalanan, ya apalagi kalau udah dikasih lihat begitunya. Aduh, ya kita udah kehilangan berapa sunnah tuh, cuma gara-gara ninggalin ruku aja tuh, sunnah-sunnah ruku aja. Nah ini, kembali ke sini itu. Jadi lau aradawatahuma, apabila dia mau naruh tangannya di atas dua dengkulnya, ma'atidali khalqihi, pastinya yang menjadi tinjauan adalah yang pertama, ini orang bentuknya sempurna, maksudnya bentuknya sempurna, iya, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya dengkul. Tuh, jadi yang jadi tolak ukur adalah ada pinggangnya nih orang. Ada nggak orang lahir nggak ada pinggangnya? Bisa jadi ada ya. Tuh, jadi di sini yang jadi tolak ukur, dia punya pinggang, dia punya badan, postur, kemudian ada dengkul, tangan. Wassalamatu yadaihi, tangannya selamat, tangannya sempurna. Tuh, yang maksudnya tangan sempurna, walaupun misalnya sikutnya nggak sempurna, yang penting tangannya tuh udah standar. Warukbataihi, dan dengkulnya, posisi dengkul standar. Jadi kan semua standar begini, 2-1-2 ya. 2-1-2, 2 sama 1. Nih, dari dada ke sini berapa nih? 2 jengkal nih, sini ke pusar, dari lubang leher ke lubang pusar tuh 2. Dari pusar ke kemaluan 1. Dari pangkal paha ke dengkul berapa? 2. Tuh, dari dengkul ke betis sampai kepada mata kaki 2 lagi. Itu standarnya. Nah, seumpama ada seperti ini. Nih dari tangannya misalnya 1, 2, ya ini 1. Tahu-tahu dia 1, 2, 3 seperempat. Nah, ini standar kan nih berarti ini. Ini udah nggak standar nih orang. Kemungkinan orang yang tangannya misalnya orang-orang 3 jengkal, dia 4 jengkal. Kemungkinan buat sampai telapak tangannya ke dengkul perlu nunduk gak dia? Nggak perlu. Kenapa? Karena tangannya panjang. Makanya yang jadi tolak ukur itu sampainya tangan ke dengkul apa bongkok? Bongkok jadinya. Sebab orang yang kayak gitu gimana? Dia nggak perlu bongkok, tangannya sampai ke dengkul, kok udah ruku dong dia. Berarti rukunya dia kapan? Itu ntar habis baca Fatihah, habis itu dibaca Subhanallah, walaupun dia nggak bungkuk, itulah rukunya dia. Enggak, tetap dia mesti bungkuk, walaupun ketika dia bungkuk nanti telapak tangannya jatuhnya di mana? Di betis misalnya. Mesti gak dia ngelakuin itu? Jadi mesti. Kenapa? Karena rukunya dia adalah seperti itu, sampainya telapak tangan dia ke betis. Kenapa? Karena dia bukan orang yang normal tangannya. Itu maka perlu jadi pertimbangan panjangnya tangan. Terus posisi dengkul misalnya, orang posisi dengkulnya, orang-orang kan umumnya 2 jengkal dari pangkal paha. Tahu-tahu dia cuma sejengkal dari pangkal paha. Tangannya mah standar. Orang dengkulnya di mana? Nih, 1, 2. Dia cuma di sini. Dia perlu bungkuk gak buat sampai tangannya ke dengkul? Nggak perlu. Ini udah sampai nih itu. Ruku gak nih? Bukan, walaupun tangan sudah sampai ke dengkul. Karena posisi dengkulnya enggak normal. Dengkul itu mesti 2, 1, 2. Tuh. Nah ini dah nih. Seginilah posisi. Nanti dia tinggal gimana? Ngikutin. Orang yang tingginya sama dia, posisi rukunya sama. Oh segitu, berarti dia mesti segitu. Walaupun tangannya bakal melebihi dengkulnya. Walaupun seperti itu, nggak jadi masalah. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi yang menjadi pertimbangan yang pertama,
i'tidalul khalqah. Yang pertama adalah kejadian bentuk tubuhnya itu sempurna. Kemudian tangannya juga tangan yang standar pada umumnya, dengkulnya dengkul standar. Tuli'annahu biduni dzalika la yusamma ruku'an. Karena kalau seumpama bagi orang-orang yang seperti itu cuman memenuhi bahwasanya tangannya sampai ke dengkulnya, yang kesianan yang gimana? Yang kesianan yang gimana, coba bayangin? Yang gak punya tangan atau yang tangannya pendek. Ini orang tangan segini, coba ayo bayangin. Kalau dia mau ruku itu standarnya mesti sampainya telapak tangan ke dengkul, ini gimana dia rukunya? Masya Allah ya, jungkir balik tuh orang. Sampai begini ya. Itu justru udah ngelebihi batas standar. Tuh, jadi sampainya tangan ke dengkul itu cuma tanda, bukan ketentuan. Nah, nih ruku'an yusamma ruku'an fala nazaru li bulughi rohatai tawilin tuh, maka nggak jadi patokan orang yang tangannya terlalu panjang kemudian sampai kepada dengkulnya walaupun dia belum membungkuk, wala asabi mu'tadilihima, dan juga jari jemari juga nggak jadi patokan. Jarinya lentik, mati digini-giniin tuh sampai tuh nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah telapak tuh yang jadi ukuran. Wala li adami bulughi rohatil qasir. Nah, atau yang tangannya pendek nggak nyampe. Aduh, gua nggak ruku apa tanganku nggak pernah sampai. Kalau begitu gua nggak usah sholat deh. Enggak. Sampai ke dia udah begini. Dia baca lagi ruku bukan subhanallah, bacanya apa? Astagfirullahaladzim. Kapan selesainya nih sholat ya? Keburu capek, apalagi yang perutnya gendut dah tuh, repot dah nih. Tuh, itu nggak jadi ukuran. Ini cukup, cukup sekedar itu tuh. Wayatma'inna, dan kemudian standar yang masih masuk ke dalam syaratnya ruku. Ini di dalam kitab lain tuma'ninah ini menjadi bagian dari fardu atau rukun. Bagian dari fardu atau rukun. Cuma di sini dipisahkan oleh beliau. Beliau menjadikan ini menjadi syarat dari rukun, syarat rukun. Apa kata beliau? Wayatma'inna, dan tuma'ninah. Dan orang yang sholat itu mesti tuma'ninah fihi pada saat ruku. Wujuban, wajib. Wajib tuma'ninah ketika ruku. Apa maksud dari tuma'ninah? Nah, beliau langsung mentakrifkan tuma'ninah di dalam kalam beliau, hatta taskuna, sehingga diam, aitastakiro, tegasnya tetap a'dha'uhu, anggota tubuhnya. Tuh, jadi yang disebut dengan tuma'ninah itu, tuma'ninah apa tuma'ninah? Nggak tahu, iya. Makanya ini mau dikasih tahu. Tuma'ninah itu diam. Apa tuma'ninah? Diam. Jadi di tuma'ninah ya. Apa tuma'ninah? Iya, udah ya tuma'ninah ya. Apa tuma'ninah? Udah diam. Tuma'ninah itu diamnya anggota. Pertanyaannya, di mana letaknya tuma'ninah? Nah, jawaban ini di mana letak tuma'ninah? Tuma'ninah itu letaknya kapan? Ketika apa kitanya? Iya, ketika sholat berarti tuma'ninah ada di dalam sholat. Ketika kita ruku, ya ruku mesti tuma'ninah. Berarti rukunya mesti diam. Kalau ngomongin diam ruku, nah ruku itu mesti baca. Maksudnya di sini adalah diamnya diam anggota badan, bukan diamnya mulut. Tuh. Diamnya anggota. Sekira-kira apa? Sekira-kira diam dengan diam tersebut bisa disebut, bisa dibedakan mana berdiri, mana ruku. Coba kalau orang cuma begini doang, kelihatan nggak di rukunya? Nggak kelihatan rukunya. Tapi kelihatan ruku dengan sebab apa? Diam. Tuh, dengan adanya diam ini maka ruku itu terlihat. Kok bisa? Ya, misalnya, saya ngeliat tuh, ngeliat gak ruku? Ngeliat gak? Coba ente pas lagi begini ente ngedip,
Atau merem sedetik seukuran ini. 1, 2, 3 merem. Kelihatan nggak? Baru tadi ada ruku? Nggak. Kenapa nggak kelihatan? Karena nggak ada diam. Nah itu. Jadi tumanina itu mesti diam. Jadi tumanina itu adalah pembuktian bahwasanya rukun ini kita lagi kerjain. Apa buktinya? Ini diam. Nah, tuh diam itulah yang disebut dengan tumanina. Tuh hatta guna sehingga diam, aitas takira tegasnya tetap apa adohu anggota wudunya seseorang bihaisu yanfasi itu dengan sekira-kira terpisah apa ropuhu mengangkatnya orang tersebut minhu dari ruku anhawihi dari turunnya. Tuh jadi kelihatan tuh turun ruku naik i'tidal. Bisa kelihatan nggak turun ruku naik i'tidal kalau nggak ada diam? Nggak bakalan kelihatan. Tapi kelihatannya karena ada diam. Turun ruku, diam. Nah, inilah tumanina. Naik i'tidal, diam. Inilah tumanina. Turun sujud, diam. Inilah tumanina. Naik untuk duduk di antara dua sujud, diam. Inilah tumanina. D. Tu bihaisu yanfasil sekira-kira diamnya itu bisa membedakan antara naik dengan turunnya. Wala yakfi an zalika ziyadatul hawa. Dan tidak cukup ziyadatul hawi dan tidak cukup nambahin gerakan. Deh. Sekarang begini nih. Ini dua orang sama nih. Ini dua orang sama. Lagi sholat. Pas lagi ruku dia begini. 1, 2, 3. Nih waktu ya. Sambil aneh hitung waktunya sambil aneh hitung. Jadi yang namanya tumanina itu bukan waktu. Tumanina itu bukan waktu, tapi tumanina itu adalah diam. Balik lagi. Ini waktunya sama dua-duanya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bareng gak nih? Waktunya sama gak? Sama waktunya. Cuma ada yang nggak sah nggak nih? Yang mana yang nggak sah? Yang A apa yang B? B. Kenapa B? Nggak ada diamnya. Walaupun secara waktu sama waktunya, dia sempat diam, dia apa? Pas dia diam, dia masih lanjut, dia nerusin ke bawah. Tuh, jadi bukan masalah, tumanina itu bukan waktu. Tumanina tidak diukur oleh waktu, tapi tumanina ukurannya adalah diam, walaupun diamnya cuma seukuran subhanallah. Waktunya berapa ya? Subhanallah. Sedetik setengah. Ada ya? Subhanallah. Coba detikin. Tik. Ente yang detik. Tik. Ente yang baca subhanallah. Tik. Tik. Nah. Coba 1, 2, 3. Ente baca subhanallah, anda tik. 1, 2, 3. Tik. Nah, baru mau 1,5 detik. Itu diam yang lama nggak? Nggak lama. Kita lagi ngomongin apa? Hakikat tumanina, belum ngomongin sempurna tumanina. Ya sempurnanya tumanina apa? Ya baca ukuran tasbih 3 kali, itu udah sempurna tumanina. Atau baca ukuran tasbih-tasbih yang warid, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lihat. Jadi kembali ke sini. Jadi itu disebut dengan tumanina. Tumanina itu untuk membedakan mana posisi ruku, mana kemudian i'tidal. Nah, dan bisa terlihat adanya i'tidal ataupun ruku dan sujud dan selanjutnya dengan adanya tumanina. Tuh jadi walayakfi, nggak cukup anzalika ziyadatul hawi, nggak cukup dia nambahin turunnya lebih bawah, tapi nggak ada diamnya. Ini nggak bakal tidak disebut tumanina. Summal i'tidalu. Lalu kemudian rukun sholat yang selanjutnya atau fardu sholat yang selanjutnya yaitu i'tidal. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah i'tidal. Nah, apa ini i'tidal? Aidan. Yang dimaksud dengan i'tidal itu adalah balik lagi ilama kepada posisi karena yang terbukti orang tersebut qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya. Jadi i'tidal itu adalah kembali lagi ke posisi sebelum ruku. Apa maksudnya? Apakah setiap posisi? Nah,
Tentang masalah itu khilafiyah ulama deh. Tentang masalah ke posisi yang benar-benar tadinya sebelum ruku, atau hanya sekedar yang dimaksud dengan ma ini adalah min qiyamin au qu'udin, sekedar apakah posisi awalnya berdiri atau duduk. Ada yang memaknai ma ini isi makana qabla ruku, ya pokoknya segala sesuatu sebelum ruku. Jadi kalau sebelum ruku dianya sendakap begini, ya ntar mesti sendakap begini lagi. Tapi ada juga yang memaknai, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantan, beliau memaknai min qiyamin au qu'udin, cuma sampai situ doang. Apakah nanti sendakap atau enggak, beliau enggak ngebahas itu. Beliau cuma ngebahas min qiyamin au qu'udin, berdiri atau duduk. Pada saat berdiri atau duduk. Kalau sebelumnya sholatnya, ketika baca Fatihah sholatnya berdiri, maka sehabis ruku dia mesti melaksanakan i'tidal. Apa i'tidal yang dia mesti laksanain? Berdiri lagi. Tapi kalau misalnya sebelum ruku dia sholatnya duduk, maka sesudah ruku dia kembali kepada posisi semula. Apa posisi mulanya? Ya duduk. Udah begitu doang. Sekedar itu. Kalau mau lihat yang lebih jelas tentang perbedaan sendakep atau enggak, lihat di Fathul Mu'in itu jelas ya, di surah di Fathul Mu'innya sendakep, di I'anatul Thalibinnya diuraikan itu di situ jelas. Jadi katanya kembali kepada posisi apakah berdiri lagi atau duduk lagi. Nah, wahaza i'tidal ini itu khomisul furud, fardu yang kelima. Nah, tapi di sini nggak dibahas sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya juga penting nggak? Balik lagi tadi, ada nggak orang habis? Kebanyakan rata-rata ya habis i'tidal nggak ngangkat tangan lagi, dia habis i'tidal biasa. Ayo, sami Allah liman hamidah. Aman nggak? Sah nggak? Sah? Salah nggak tuh yang begitu sholatnya? Nggak salah, cuma balik lagi itu kerugian, masa mau begitu sepanjang hidup. Padahal waktu yang dipakai habis nggak sama? Habis waktunya sama nggak? Sama. Sami Allah liman hamidah dengan sami Allah liman hamidah tanpa mengangkat tangan sama. Sami Allah liman hamidah yang bareng, sami Allah liman hamidah yang nggak bareng sama nggak? Sama. Atau orang diam aja nggak, cuma ngangkat tangan doang, nggak mengucap sami Allah liman hamidah, sama nggak? Sama juga waktunya. Jadi gimana? Sempurnain, fullin tuh apanya? Pelaksanaan sunnahnya. Sami Allah tuh pas udah mulai ngangkat badan, mulai kita ucapin sami Allahu liman. Nah ini juga tadi belum dibahas tuh. Ketika ruku posisi ini juga, posisi ngangkat tangan banyak sunnahnya nggak? Banyak. Apa tuh? Cukup gak nih orang gini? Ini udah disebut ngangkat tangan nggak gini? Iya, dapat gak sunnah ngangkat tangan? Dapat. Tapi nanti sunnah ngangkat tangan itu ada sunnah ngangkat tangan yang sempurna. Apa sunnah angkat tangan sempurna? Nih, sami atau Allahu Akbar, 3 takbir. Allah tuh, nih apa nih? Jempol posisinya sejajar sama pundak. Tuh, sejajar nggak nih? Kayak sama dengan gitu ya, walaupun nggak itu rada miring dikit sih. Ya susah lah buat. Intinya sejajar ke pundak. Berarti begini posisi jempol. Ininya di bawah sejajar sama akhir kuping. Tuh, Allah. Kemudian ini di renggang. Jadi sekarang ada begini, Allah. Angkat tangan nggak? Iya, angkat tangan. Allah, angkat tangan nggak? Angkat tangan. Oh, angkat tangan nggak? Iya. Cuma ada posisi sempurna. Allah. Ininya renggang. Begini. Jadi nggak angkat tangan? Jadi. Cuma belum sempurna, ada di renggangin tuh sedikit. Direnggangin sedikit, nah kayak macan ya. Bukan gitu. Ininya ngadep kiblat nih, yang mananya? Ujung-ujung jari tuh. Allah. Nah, ini Allahu Akbar tuh. Sini tengah, pada di pinggirin ya. Ini juga posisi naro ini ada juga nih sunah-sunahnya nih. Posisi naro apa nih? Ini naro jari jemari ya. Naro jemari ada yang begini.
2 jari ya. Ada yang begini. Begini ada juga, begini ada juga nih. Begini ada juga, begini ada juga. Enaknya gimana? Rakaat pertama gini. Rakaat kedua gini. Satu nggak ada. Rakaat ketiga begini, rakaat keempat begini. Ya itu mah bebas. Yang penting apa? Kita ngelaksanain ya ilmu kapan lagi dilaksanain, kapan lagi dipraktekin ya. Justru yang begitu-begitu nggak dipraktekin, lupa nggak? Pasti, ya bukan iya lagi. Praktekin kenapa? Karena dengan begitu ya ilmu yang dipraktekin seperti itu timbul kekhusyuan nggak? Paling nggak dia tahu kalau dia lagi sholat nih. Paling nggak itu aja dulu. Berapa kali kita lagi sholat itu kita lupa lagi sholat. Kalau kita lagi sholat, banyak nggak? Sering kali nggak? Sering. Baru Allah niatnya udah Allah saya sholat zuhur, Allahu Akbar. Ngaji di sini. Jam 2 nih, bener. Ya udah datang ustadznya. Gue sih doain kagak datang. Udah tuh ngacu udah tuh. Baca bener mulut mah baca. Baca. Ntar kalau selesai dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanya nih tadi lu baca Fatihah nggak? Baca. Bener nggak baca? Kayaknya ada yang kurang lu baca Fatihah. Iya, pokoknya baca dah. Dia nggak pernah bisa memastikan Fatihahnya tadi sempurna nggak bacanya, rukunya sempurna apa enggak. Ini kita nggak ngomongin, sah loh, iya sah. Kenapa? Karena keraguan itu datang setelah ibadah sah udah. Cuma pertanyaan mau seperti itu terus, mau ibadahnya mau seperti itu terus. Kapan tingkatnya? Jadi apa? Perhatian terhadap ilmu. Gimana perhatian kepada? Karena Allah udah bilang, Rasulullah bilang, siapa yang belajar kemudian dia ngamalin, belajar kemudian dia tahu, kemudian diamalin, kemudian kalau dia bisa diajarin orang lain, Allah apa? Allah bakal kasih apa? Allamallahu ilman malam ya'lam. Allah bakal kasih tahu tuh dia ilmu yang belum pernah dia tahu. Jadi ternyata ada ilmu-ilmu yang kita tahu bukan lewat orang, bukan lewat guru, tapi apa? Allah kasih tahu langsung. Apa syaratnya? Nah itu amalin. Kenapa? Karena kalau orang gini logikanya, orang ngamalin pasti otak kanannya main nggak tuh? Iya, bermain tuh. Timbul masalah nggak? Bakal timbul masalah, pertanyaan. Yang kemudian pertanyaan, kalau gue begini ntar. Nah, kenapa pertanyaan itu timbul? Karena dari pengamalan ilmunya timbullah pertanyaan. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah khususnya buat guru-guru kita, wabil khusus buat pimpinan pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya, berkah keluarganya, berkah orang tuanya, berkah juga guru-gurunya, berkah anak-anak didiknya, berkah majelis-majelisnya bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.